Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, oke, di depan saya ini ada satu, boleh dibilang satu bongkahan ya, satu bongkahan mesin yang menarik. Ini adalah mesin dari di all new Honda PCX 160 yang di Indonesia bilangnya namanya Honda PCX aja gitu ya. Boleh dibilang kenapa saya tertarik ya mau membahas tentang mesin ini, karena memang boleh dibilang ini tuh teman-teman sekalian itu mesin yang benar-benar baru ya, benar-benar baru. Yang pertama gitu ya, sobat bisa lihat di sini. Yang pertama adalah dia itu sudah menggunakan mesin yang kubikasinya udah nggak 149 cc lagi. Sekarang udah 156,9 atau 157 cc oleh Honda. Kubikasi ini dinaikkan menjadi dibulatkan ke atas menjadi 160. Oleh karena itu disebutnya juga dengan PCX 160. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini nih yang menarik. Di sini ada yang namanya roller bearing. Nah, teman-teman sekalian, ini roller bearingnya juga menarik gitu ya. Kita bisa lihat juga tadi pistonnya itu boleh dibilang udah cukup gede ya. Pistonnya kalau misalkan di PCX 150 itu lebih ke antara bor struknya berdekatan kali. Kalau ini dia itu bornya lebih besar gitu ya, atau diameter bornya lebih besar sementara struknya dipendekin. Dan ini tuh boleh dibilang seperti kayak mesin bertipe overbore, sementara camshaftnya masih single atau single overhead camshaft. Kita bisa lihat yang digerakkan masih dengan roller bearing. Kita bisa lihat di sini masing-masing klep itu digerakkan menggunakan rocker arm gitu ya. Nah, menarik karena selain kubikasinya dinaikkan menjadi 156,9 atau 160 cc, asal Honda Motor, Honda pada umumnya itu memberikan klep dengan jumlah yang berbeda gitu ya, dibandingkan dengan 150. Sekarang klepnya itu ada 4, teman-teman, 2 yang in dan 2 yang X gitu ya. Yang untuk in itu diameternya cukup gede ya, boleh dibilang itu cukup gede. Itu 20 mm ya, boleh dibilang 2 cm gitu ya masing-masing klep. Jadi kalau ada 2 klep itu untuk klep aja tuh habis kayak misalkan sampai 4 cm. Sementara yang X-nya itu 17 mm exhaustnya, atau yang klep ya, diameter klep untuk exhaust. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bagian throttle body, kita bisa lihat di situ ya. Nah, itu adalah klepnya teman-teman sekalian. Itu klep in yang besarnya itu diameter 2 cm atau 20 mm. Dan ini tuh boleh dibilang memang kalau menurut saya sih cukup make sense ya. Kayak ini adalah untuk pompa ya, untuk pompanya ada water pump, ada bisa juga yang lainnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah sistem pendinginnya yang teman-teman bisa lihat di sini. Ada kupasan daerah untuk masukin cairan atau coolant. Nah, ini adalah bagian dalam dari radiatornya teman-teman sekalian. Nah, ini radiatornya yang di dalamnya ada kipas. Jadi radiatornya juga dikipasin ya, jadi radiator untuk bisa lebih mengefektifkan pendinginan, radiatornya itu dikipas juga. Nah, kipasnya itu di bagian sebelah dalam. Teman-teman bisa lihat situ ya. Ini cukup menarik sih saya bilang ya. Dan mesin dengan 156 cc-nya ini itu menggunakan kompresi yang cukup tinggi teman-teman sekalian, 12:1 gitu lah. Dan ini tuh tinggi banget gitu. Nah, dengan mesin yang baru ini PCX 160 itu bisa menghasilkan power maksimum di crank itu 16 HP gitu, di 8.500 RPM teman-teman sekalian. Sedangkan torsinya itu gede juga, 15 Nm di 6.500 RPM. Dan itu peningkatan yang cukup signifikan gitu teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan PCX 150 yang powernya 14,48 waktu itu dengan torsi maksimum itu 13,2. Dan salah satu kuncinya juga adalah di lebih besarnya box filter udara. Teman-teman bisa lihat di sini, masuk lewat sebelah sini, udara belok ke sebelah kanan, lalu masuk ke corong yang ini nih, lalu hadir kayak filter. Nah, yang hijau-hijau ini adalah filternya teman-teman sekalian. Nah, ini bisa diganti gitu ya kalau misalkan udah kotor banget. Lalu di belakang filter itu ada kayak kisi-kisi kasa agar
kotoran yang gede-gede itu nggak bisa masuk, lalu udara yang di dalam situ akan masuk ke sebuah corong yang ujungnya masuk ke throttle body, lalu disemprotkan dan bercampur dengan bahan bakar masuk ke ruang bakarnya. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian, proses dari masuknya udara dari filter udara yang di belakang, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Pada dasarnya mesin baru ini memang high compression 12.1 dan kompresi tinggi itu macam-macam ya. Materialnya juga mesti spesial dan juga dia kan akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Oleh karena itu di bagian dari crankshaft itu juga harus kuat teman-teman sekalian ya, di bagian kuat. Lalu juga ada kayak semburan jet oil ya. Jadi bagian bawah dari piston itu disembur kayak oli gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian bearingnya ya, bearing dari crankshaft itu tidak lagi pakai roller bearing gitu ya. Tidak lagi pakai ball bearing ya, yang bola-bola, tapi sekarang pakai yang namanya roller bearing. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat sini roller bearingnya masih ketutup. Nah, ini yang udah dibuka nih kayak begini. Jadi roller bearing itu ya, dia tuh nggak pakai lagi yang namanya kayak bola-bola, tapi dia lebih ke silinder gitu ya. Nah, dengan silinder itu contact padnya jadi lebih luas, sepanjang gitu kan, lebih panjang bila dibandingkan dengan bola. Kalau bola kan cuma satu titik, tapi kalau kalau roller bearing yang menggunakan kayak silinder itu dia jadi lebih panjang, sehingga ini menyebabkan proses bearingnya itu jadi lebih bagus, lebih baik gitu pada dasarnya teman-teman sekalian. Ini karena memang hadirnya kubikasi yang dinaikkan menjadi 156,9 dan juga kompresinya yang luar biasa 12.1. Kita bisa lihat juga lagi ini di bagian camshaft itu masih menggunakan ball bearing ya, menjadi kayak bola-bola pelor gitu teman-teman sekalian. Nah, kalau ini balik lagi ke daerah crankshaftnya, sementara di sini sudah pakai yang namanya roller bearing, dia udah pakai yang kayak silinder gitu. Ini dijamin lebih baik gitu ya dalam menanggulangi kayak torsi yang lebih baik atau yang lebih tinggi karena kompresinya yang lebih tinggi juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, di PCX yang sebelumnya itu kan sering banget hadir kayak gredek-gredek kayak gitu. Nah, di motor ini AHM bilang harusnya gitu ya, gejala-gejala seperti itu akan hilang. Kenapa? Karena kayak misalkan puli depan belakang berbeda, terus habis itu beltnya juga lebih luas, terus habis itu ya di bagian atas dan bagian bawah, dan juga lebih tebal, lebih panjang juga gitu beltnya. Jadi pada dasarnya puli depan belakang yang dibedakan ya, artinya sudah di-upgrade sesuai dengan risetnya sehingga tidak keluar noise kayak gredek-gredek kayak gitu. Terus habis itu beltnya yang diperpanjang, terus habis itu diperlebar, dipertebal juga. Ini diharapkan akan menghasilkan kayak suara kayak gredek-gredek itu nggak ada. Saya sih pada saat ngetes itu nggak ada suara-suara kayak gitu. Baik di RPM rendah ya, pada saat RPM rendah maupun RPM tinggi. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah buka-bukaan ya bagian daerah di belakang ya, yang kayak yang ada kayak oli gardannya. Nah, itu teman-teman sekalian bisa lihat di sini, ini adalah speed sensornya tuh yang hitam-hitam itu ya. Nanti kita akan bisa lihat di penampang daerah sampingnya. Jadi speed sensornya nih menghitung kayak gigi-gigi di bawah gitu ya. Jadi ini mirip kayak grid speed sensor yang depan. Cuman karena dia grid speed sensornya mengukur kayak gerigi-gerigi yang di bagian dalam. Nah, tuh ya, kelihatan itu adalah sensornya teman-teman sekalian. Kalau misalkan selama ini kepo pengen tahu seperti apa sensornya. Nah, ini juga nih. Ini adalah apa nih? Nah, teman-teman sekalian, ini adalah tensioner. Jadi boleh dibilang tensioner. Jika di PCX sebelumnya itu tensionernya itu pakai yang spring, lalu springnya itu kadang-kadang suka rusak, terus habis itu harus disetting kalau misalkan springnya udah mulai lemah dan segala macam. Dan untuk PCX 160 itu tensionernya udah nggak pakai spring, tapi dia pakai hidrolik gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ini tuh prosesnya tadi ya, seperti kayak teman-teman bisa lihat tadi saya turun naikin itu udah kayak suspensi ya, udah kayak shock breaker. Karena memang sistem kerjanya itu memang benar-benar kayak shock breaker. Nah, tempatnya itu di sini nih teman-teman sekalian ya. Jadi kalau mau dilihat ini tempatnya di sini, cara kerjanya kayak suspensi shock breaker gini, dan memang tugasnya sama seperti tensioner yang sebelumnya, yaitu menjaga agar
tegangan dari rantai keteng, wah, rantai camshaft, ada yang bilang rantai kamprat, nah macam-macam dah yang namanya kayak gitu. Nah itu biar terus-terusan dia tuh kenceng gitu ya, jadi nggak kendor. Terus habis itu kalau misalkan kendor banget nanti bisa lepas segala macem. Nah dengan tensioner ini yang terbuat dari model yang kayak mirip-mirip suspensi menggunakan hidrolik, dan ini tuh nggak perlu yang namanya setting ulang, artinya nih less maintenance untuk Honda PCX 160. Nah ini menarik banget, dan ini tuh memang benar-benar kayak suspensi teman-teman sekalian. Ada kayak per nih di dalam, terus habis itu ada 2 selongsongan, terus habis itu di dalamnya tuh ada kayak oli, dan olinya itu menggunakan oli yang ada di bagian dalam yang bersirkulasi di dalam mesin dari Honda PCX 160. Nah jadi seperti ini. Jadi roda belakangnya kita bisa lihat nih sudah benar-benar sudah lebih besar, ukuran 130 dengan ring 13, dan dipadu dengan suspensi yang diameternya sudah lebih luas, diameter pegasnya. Terus habis itu suspensinya juga sudah lebih tegak. Terus habis itu travelnya ditambahin 1 cm. Itu menambah daya suspensi secara keseluruhan yang diakibatkan oleh ban, dan juga suspensi itu lebih baik untuk PCX 160. Saya sih udah nyobain di tracknya Astra Honda Motor, dan gredeknya nggak ada, suspensinya enak banget. Ini menurut saya lebih enak bila dibandingkan dengan PCX yang 150. Boleh dibilang seperti itu. Suspensi belakangnya itu terasanya memang lebih enak banget gitu. Pada dasarnya ribonnya pas, dia tidak terlalu, kalau mentul itu tidak duing-duingnya itu kelamaan, jadi langsung diredam kayak begitu. Dan boleh dibilang pada dasarnya engine secara keseluruhan juga lebih baik. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada perubahan juga di model knalpotnya, gitu kan. Kita bisa lihat lagi ya, ini masih ke daerah yang radiatornya, sementara knalpotnya bentuknya memang berubah banget ya. Dan juga kita bisa lihat juga daerah jalurnya juga sedikit dipersimpel gitu ya. Sementara yang dari bagian belakang ketemu katalisator, terus habis itu dilurusin ke belakang nih ya, nih adalah end mufflernya. Jadi dari daerah mesin ketemu katalisator langsung ke daerah chamber kedua. Lalu dari chamber kedua dibalikin ke chamber pertama dulu. Setelah masuk ke chamber pertama, masuk ke pipa yang terakhir, lalu masuk keluar. Sementara teman-teman bisa lihat di sini ada kayak glass wool, dan ini untuk meredam suara dari yang ada di dalam ruangan atau chamber knalpotnya ini. Jadi paling bilang memang pada dasarnya sesuai dengan regulasi, dan bikin suaranya juga semakin sedikit lebih renyah bila dibandingkan dengan versi yang dulu. Pada dasarnya ini mesin engine benar-benar baru teman-teman sekalian, all new engine ya, ESP Plus khusus untuk Honda PCX. Nggak hanya di PCX ABS, juga hadir di PCX CBS, dan juga di PCX EHEV atau hybrid. Itu aja, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.